Kenapa saya tekan Al-Quran? Kenapa saya tekan Al-Quran? Al-Quran dilambangkan suatu yang salah besar atau manusia yang terkutuk yang membuat Al-Quran itu. Manusia yang tidak dimaafkan sama malaikat yang nyata dan fakta, apalagi bumi yang nyata dan fakta. Bumi sudah gambarkan dengan Ka'bah yang kosong. Bumi sudah gambarkan di padang panas. Bumi sudah menggambarkan di padang tandus. Bumi sudah menggambarkan tiada air kehidupannya. Tapi air bijak di dalam dirinya. Suatu manusia mencuci hidungnya, mencuci mukanya, mencuci mulutnya, mencuci kupingnya, mencuci kepalanya, mencuci tangannya, dan mencuci kakinya. Lalu dia mengatakan dia yang suci tangannya, dia yang suci mukanya, dia yang suci matanya, dia yang suci hidungnya dan mulutnya, dan kupingnya cuma mendengar aja. Di dalam dirinya berucap, tiada Tuhan kecuali Allah yang disembah. Tapi dia berkata sujud, Tuhan Maha Besar, alam semesta itu. Ya, dia karena tunduk, karena seperti hewan yang nyata. Dulu hewan berkata, inilah sorgaku, tapi bukan sorgaku, karena aku tidak punya akal, cuma penciuman di dalam diriku. Dan aku satu rasa yang ku makan, ada juga yang makan sama daging. Disitulah Arab Saudi malu sendiri dengan ajarannya mengatakan Al-Quran itu suci. Dan jatuhnya kepada Jawa yang mengatakan keturunan nenek moyang, keturunan wayang golek. Wayang golek terbuat dari kulit kambing yang nyata, di situ dikeringkan, manusia dikeringkan di Arab Saudi, baru dibongkar tulangnya dan dikumpulkan. Jadi satulah pembangkitan yang nyata dan fakta. Lalu Arab Saudi menggambarkan suatu baju yang kamu sembah yang nyata dan fakta. Baju buatan manusia, kain Ka'bah buatan Indonesia, parfum buatan manusia yang nyata, baju buatan manusia yang nyata. Di situ dilambangkan 30 hasta tingginya yang digambarkan suatu baju yang tahun 80-an. Zamannya Adam, zamannya sepeda Adam. Lalu kalian disuruh sembah Ka'bah. Keliling Ka'bah itu tidak bisa berumpakan manusia yang punya akal. Kalau kita punya akal, pesawat juga satu arah tujuannya ya hancur di dalam dirimu. Disitulah manusia tunduk yang dikatakan sapi betina. Sapi betina itu adalah semuanya perempuan dan laki-laki berkumpul di situ. Laki-lakinya dibunuh yang nyata dan fakta akalnya. Lalu digantikan akalnya domba. Akal domba itulah yang tidak punya pendirian. Berbungkuslah domba itu di dalam akalnya. Seperti di Jawa Barat, seperti permainan anak-anak. Naiklah satu monyet yang nyata dan fakta. Adalah Sarimin, monyet yang nyata. Di situ dia dekat dengan ajaran suatu agama monyet, ilmu kontum yang nyata dan fakta. Disitulah keaduannya sakti dan sakti semuanya. Manusia punya tangan ditundukkan ke bawah. Manusia punya kaki ditundukkan ke bawah. Kepala dia lebih hina, mata dia lebih hina, penciuman lebih hina, tempat makannya lebih hina. Kau antarkanlah dirimu ke jalan yang lurus di dalam dirimu. Disitulah manusia yang mati akalnya dan matanya yang buta dan mulutnya yang tidak ada arah tujuan kamu, seperti kamu menghayal, seperti menghayal pucuknya cemara di dalam dirimu. Pucuk cemara timbullah suatu bintang yang nyata dan fakta. Disitulah hiasan-hiasan bermacam-macam seperti Ka'bah juga yang nyata. Ada hiasan, ceret-ceret, dan panci-panci di dalam kehidupannya. Bergantunglah panci itu di dalam Ka'bah itu. Lalu kamu sembah. Manusia itulah yang kehabisan kekeringan dalam dirimu adalah suatu air yang salah dalam dirimu.
kamu buang kotoran mulut. Istrimu juga kamu buang kotoran mulut yang nyata. Habis berhubungan, disitulah mandi bersih di dalam dirimu. Memangnya air itu kotor? Memangnya air itu bersalahkah? Air adalah suatu kehidupan yang nyata dan fakta. Air bisa diulang kembali di dalam kebersihan itu. Memang air hitam, memang air coklat, memang air kotor segalanya. Air menampung semua dalam diri itu, tapi ke dirimu itu seolah dirimu yang paling suci, yang paling abadi. Air itu mengenal awalnya pertama kali tidak ada Tuhan dan tidak ada Allah. Dan tidak ada bumi-bumi yang lain. Hanya kosong, hanya pekat, hanya hitam. Seperti kamu memotong rambut tidak terasa. Begitu juga kita mengeluarkan roh tidak terasa. Tapi kita tahu bahwa di mata kita ada bulu mata. Dan ada alis kita. Di situ kita bukan hewan, bukan babi, bukan kucing, bukan anjing. Dan bukan insan, ikan, bukan daun, dan segalanya. Di situ manusia cuma lewat. Seperti malam dan siang. Bukan dilambangkan sama kayak bumi, bukan dilambangkan sama kayak alam semesta. Tidak ada bisa manusia itu terpisah rohnya, karena rohnya itulah ikatan yang kuat sama malaikat. Malaikat ingin menguasai tubuhmu dengan hewan yang nyata. Malaikat ingin menguasai kepalamu, pinjam hanya sementara untuk mencetak akalnya kembali. Dan sehatlah manusia itu dengan akal yang fakta. Tapi malaikat melihat planet-planet yang kosong itu, itulah bekas surganya malaikat yang nyata. Malaikat diturunkan satu perwakilan. Disitulah meliaran. Ambil 5 arah dalam dirinya. Disitulah malaikat, artinya sempurnakanlah dirimu wahai malaikatku, anakku. Turunlah kau, sempurnakanlah manusia itu. Dapatlah engkau suatu ilmu yang nyata dan fakta untuk manusia itu. Disitulah malaikat menaruh suatu akalnya. Di dalam kegelapan suatu rambutmu yang hitam, tapi ada putihnya sedikit. Disitulah otak kamu yang sempurna dan abadi. Lalu dalam dirimu sebagai Tuhan perjalanan. Allah itu adalah suatu teliti dirimu, tapi teliti dirimu itulah sama dengan hewan yang nyata dan fakta. Tertiuplah Allah itu seluruh alam semesta. Memang hewan pakai pernapasan semuanya dalam dirinya. Hewan cuma tidak pakai rasa. Rasa tidak bisa dituliskan di kertas. Rasa itu bisa dituliskan dengan jiwamu sendiri-sendiri di alam semesta ini. Kehancuranmu adalah ilmu kamu. Kehancuran kamu adalah agama kamu. Karena agama kamu mau disempurnakan dengan tulisan yang nyata dan fakta ini. Tapi Tuhan tidak pernah menuliskan di air. Tuhan tidak pernah menuliskan di kertas. Tuhan tidak pernah menuliskan di udara. Tuhan tidak pernah menuliskan di langit dan di lautan yang luas. Hancurlah manusia itu karena malaikat ingin sempurna ilmunya, bukan ilmu kamu, agama-agama kamu yang dipakai semuanya.